kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita, supaya layak kita merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Dan intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini, yang pertama untuk bersyukur, berterima kasih atas ulang tahun Yongki Handrian yang ke-57, serta mohon doa kelancaran proses pemberkatan pernikahan Stefani dan Randi. Marilah kita bersama-sama menyampaikan syukur pujian dalam perayaan Ekaristi ini, serta menyampaikan doa-doa untuk intensi ini. Kita hening, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, berkenanlah membuka telinga kami agar dapat mendengar sabda-Mu. Dan berilah kami kekuatan agar dapat menyerupai Yesus Mesias, hamba kedamaian, yang membuka pandangan baru penuh harapan. Sebab Dialah Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Bersukarialah hai para pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk. Sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan, sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia
pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau menganyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada para murid, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak memahami perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus di tengah-tengah segala karyanya, pekerjaan-pekerjaannya, mewartakan kerajaan Allah. Dia menyampaikan sampai 3 kali nubuat penderitaannya. Manusia akan diserahkan pada manusia, putra manusia akan diserahkan. Sampai 3 kali dia menyampaikan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Para murid tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau bertanya apa arti perkataan Yesus bahwa dia akan menderita. Memang tidak enak kalau gurunya sampai menderita.
Tidak enak kalau sampai gurunya mengalami kematian. Dan juga tidak mengerti kalau Yesus juga akan bangkit dari kematian itu. Tidak mau menerima hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya selanjutnya, justru itulah yang dialami Yesus dan menjadi sumber sukacita pewartaan para murid bahwa Yesus wafat dan bangkit mulia. Setelah wafatnya di kayu salib dan bangkit mulia, menjadi sumber sukacita dan pewartaan di mana-mana oleh para murid yang tadinya tidak mau memahami karena hal tersebut, karena penderitaan itu. Ini gereja mewartakan kemenangan Yesus, kebangkitannya, penderitaannya juga, dan wafatnya di kayu salib. Kalau salib-salib dipasang di dalam keluarga-keluarga, di rumah-rumah orang yang percaya kepada Yesus, itulah tanda kebangkitan, tanda kegembiraan, tanda sukacita. Juga pada saat-saat penderitaan, karena iman akan Dia yang telah bangkit mulia dan menyertai gereja, menyertai kita semua. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita bersyukur, berterima kasih atas peristiwa mulia itu, supaya kita pun juga ketika mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian, seperti para martir, para kudus yang telah mulia di surga, karena kematiannya menjadi saksi-saksi iman akan Yesus yang telah wafat dan bangkit mulia. Semoga itu juga menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami aneka kesusahan, penderitaan, karena iman kita akan Yesus. Para murid telah mewartakan kegembiraan itu di mana-mana, sampai juga berani sampai wafatnya. Kita hening sejenak untuk merenungkan peristiwa wafat dan kebangkitannya ke surga, kebangkitannya yang mulia bagi iman, kepercayaan kita, bagi hidup kita sehari-hari. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.